apabila terjadinya peperangan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2002 memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina dan mengatakan kepada militer Ukraina agar mereka menjatuhkan senjata. Putin menegaskan bahwa Rusia akan langsung merespon jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Dia juga mengatakan bahwa Moskow akan berusaha melakukan demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Pernyataan Putin itu muncul setelah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menempatkan 150.000 tentara di dekat Ukraina dan setelah kelompok separatis pro-Rusia meminta bantuan militer kepadanya untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai agresi Ukraina yang semakin berkembang. Keputusan Putin mengizinkan operasi militer tersebut juga muncul setelah sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki niat sama sekali untuk menyerang Ukraina. Saya akan mengulangi pernyataan Presiden dan Menteri Luar Negeri Rusia bahwa Rusia tidak punya niat untuk menyerang Ukraina. Kata kuncinya di sini adalah pasukan itu berada di wilayah Rusia. Tidak ada satupun tentara atau kendaraan Rusia yang menyeberangi perbatasan. Dan kami mengadakan latihan militer dengan para sekutu dan teman kami seperti Belarus. Kami juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan itu, lanjut Vorobyeva. Berkembangnya konflik Rusia dan Ukraina menjadi peperangan baru-baru ini memunculkan banyak pertanyaan tentang alasan yang sebenarnya melatar belakangi invasi Rusia ke Ukraina. Untuk itu, dosen Departemen HI FISIP UI Haryadi Wirawan mengatakan bahwa konflik tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung cukup lama antara Rusia dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan Ukraina. Menanggapi kekhawatiran negara-negara Barat, khususnya Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, mengenai peningkatan kehadiran pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina, Vorobyeva menilai kekhawatiran Barat itu sebagai hal yang tidak logis. Berikut adalah tujuan politik Indonesia bebas aktif. A. Untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. B. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. C. Menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Bangsa Indonesia menjalankan prinsip-prinsip berikut. A. Negara Indonesia menjalankan politik damai dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia. B. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri-negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua orang di dunia. C. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional. D. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan memperpedoman kepada piagam PBB. Peran Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina dalam politik bebas aktif. Dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 jelas diamanatkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini artinya Indonesia ikut berkontribusi terhadap upaya internasional untuk menjaga perdamaian dunia dengan prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan di sini tidak sebatas pada kemerdekaan politik, sebab negara boleh saja merdeka secara politik, tidak di bawah penjajahan oleh negara lain, tetapi juga merdeka dalam membuat keputusan karena berada dalam tekanan negara lain. Indonesia mantap hati menentukan garis politik luar negerinya, merdeka secara politik tetapi juga merdeka dalam mengambil keputusan.
Artinya, setiap keputusan diambil tidak atas tekanan negara lain, tetapi semata karena kepentingan nasional. Inilah jiwa dari politik luar negeri bebas aktif, bebas dalam menentukan sikap, dan aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Prinsip bebas aktif ini dimaktubkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri. Lantas, bagaimana manifestasi prinsip kemerdekaan dan bebas aktif dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina terkait resolusi konflik? Indonesia memperjuangkan 3 prioritas. Yang pertama, penghentian kekerasan. Indonesia berkeyakinan konflik justru akan bereskalasi jika kekerasan terus berlanjut. Jiwa Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam memelihara perdamaian, Indonesia berpegang pada prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan di sini artinya bukan saja kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari rasa takut karena penindasan dengan kekerasan. Prioritas Indonesia ini tertuang dengan baik di dalam resolusi. Salah satu diktum atau operatif paragraf 3 resolusi menyeru dengan jelas agar Rusia menghentikan kekerasan. Kedua, penyelesaian secara damai dan dialog. Sikap ini juga bersesuaian dengan jiwa Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat prinsip berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kedua, penyelesaian secara damai dan dialog. Sikap ini juga bersesuaian dengan jiwa Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Indonesia belajar sejarah yang baik. Memetik nilai daripadanya, revolusi kemerdekaan dilalui dengan jalan perang. Perang yang menuntut korban tak terelakkan. Tapi pada akhirnya pengakuan kemerdekaan dicapai melalui jalan damai, dialog, dan diplomasi. Nilai ini juga diperjuangkan Indonesia dalam resolusi. Prioritas kedua pun sudah termanifestasikan, yang mendesak agar konflik Rusia dan Ukraina diselesaikan melalui dialog, negosiasi, mediasi. Ketiga, memberi akses bagi bantuan kemanusiaan. Di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 ada pesan bahwa dalam memelihara ketertiban dunia, prinsip keadilan sosial harus dijaga. Rakyat yang terdampak perang harus diberi jaminan keamanan dan mendapat bantuan kemanusiaan. Prioritas ketiga ini direfleksikan di resolusi operatif yang mendesak semua pihak untuk memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan. Alhasil, ketiga prioritas Indonesia sudah berhasil diperjuangkan untuk direfleksikan ke dalam resolusi. Di sini terlihat jelas bahwa Indonesia membawa kepentingan dalam perumusan resolusi, dan kepentingan itu senapas dengan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan, seperti diamanatkan oleh Mukadimah Konstitusi. Solusi yang ditawarkan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Pertama, bahwa Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan masyarakat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan tersebut. Kedua, Indonesia juga menegaskan agar menaati hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas dari suatu wilayah negara, serta mengecam setiap tindakan yang mengancam teritorial dan kedaulatan suatu negara. Ketiga, Indonesia kembali menegaskan agar semua pihak mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Keempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana yang telah disiapkan.